Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan iman dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video sebelumnya, kita sudah mengetahui betapa utamanya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan ternyata lebih jauh kita mengetahui bahwa di antara 10 hari tersebut ada 3 hari yang lebih utama daripada yang utama. Jadi ini adalah inti dari inti, yang utama dari yang utama. Hari tersebut terletak di tanggal 8, 9, dan 10. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hari-hari tersebut, kita simak penjelasan ayat Al-Quran berikut ini. Ayat yang akan kita bahas kali ini terletak di dalam surat As-Saffat ayat 102. Dan mengenai ayat tersebut, Asy-Syaikh Nawawi dalam kitab tafsir Munirnya menjelaskan, falamma balagha ma'ahu sa'ya ay fawahabna lahu fanasha'a falamma balagha rutsbatan ay yas'a ma'ahu fi ashghalihi wa hawaijihi. Dan ketika kami memberikan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim dan tumbuh bersamanya. Dan pada saat itu Nabi Ismail sudah mencapai usia yang bisa menemani kesibukan Nabi Ibrahim dan membantu apa yang dibutuhkannya. Jadi peristiwa ini terjadi ketika Nabi Ismail, yaitu putra Nabi Ibrahim, sudah menginjak usia yang bisa bersama-sama membantu orang tuanya. Qala Ibrahimu li Ismail alaihi wassalam. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan pada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku alias mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Ai inni ara fil manami ma yujibu an adzbahuka fil yaqudati. Sesungguhnya aku melihat dalam tidurku bahwa aku diwajibkan menyembelihmu ketika bangun. Ruwiya anna Ibrahim ra'a lailatat tarwiyata fi manamihi ka'anna ilayya qulu lahu. Di dalam tafsirnya Syekh Nawawi menjelaskan, dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Nabiullah Ibrahim bermimpi di suatu malam, yang dalam mimpinya ada seseorang yang berkata kepadanya, innallaha ya'muruka bidzabhi ibnika hadza. Dijelaskan di sini bahwa seseorang berkata kepada Nabi Ibrahim, entah itu sesosok malaikat atau apa, yang memerintahkan untuk menyembelih Ismail, putra dari Nabi Ibrahim. Falamma asbaha tarwa fi dzalika minas sobahi ilar rawahi. Jadi ketika pagi saat Nabi Ibrahim bangun, Nabi Ibrahim kemudian tarwa, bingung, bimbang, galau akibat dari mimpi yang ia alami semalam. Dari pagi sampai sore, sampai malam tiba pun beliau masih bingung, bimbang, ragu-ragu ketika disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail, seperti layaknya seorang perempuan yang dilamar oleh seseorang laki-laki yang tidak ia cintai, padahal orang tuanya memerintahkannya untuk menerima lamaran tersebut. Apa yang perempuan tadi rasakan? Bimbang, galau. Lebih dari itu yang dirasakan Nabi Ibrahim, lebih dari yang dirasakan perempuan tersebut. Kacau balau menyembelih putranya sendiri yang selama 40 tahun belum dikaruniai seorang putra. Jadi penantian 40 tahun justru diperintah untuk menyembelih putranya sendiri. Kebimbangan tersebut yaitu ketika aminallahi hadzal hilmi am minasyaitoni
Famin thamma sumiya yaumat tarwiyah. Apakah perintah tersebut berasal dari Allah ataukah berasal dari setan? Jadi akibat dari kebimbangan, keraguan, dan ketidakpastian tersebut, maka disebut hari tarwiyah, yaitu di hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Falamma amsa ra'a misla dzalika fa'arafa annahu minallahi. Besoknya lagi, di malam yang kedua, yaitu di malam ke-9, Nabiullah Ibrahim kemudian bermimpi sama persis seperti malam sebelumnya, yaitu di malam ke-8. Isinya sama persis, diperintahkan untuk menyembelih putranya. Akibat kedua kalinya bermimpi seperti itu, maka Nabiullah Ibrahim ada sedikit kecerahan, sedikit rasa tahu bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arofa annahu minallahi. Arofa artinya tahu. Maka akibatnya fasumiya yauma arafata, maka di hari ini setelah Nabi Ibrahim sedikit ada kepastian tadi, sudah tahu bahwa ini benar-benar berasal dari Allah, maka hari tersebut dinamakan hari Arafah, malam atau hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Dan untuk meyakinkan Nabi Ibrahim biar benar-benar yakin, summa ra'a mislahu fil lailatis salisati fahamma binahrihi fasummiya yauman nahri. Dan untuk ketiga kalinya pada malam ke-10, Nabiullah Ibrahim bermimpi sama persis seperti malam sebelumnya. Dan akibat dari mimpi yang ketiga kali ini, maka Nabiullah Ibrahim mantap melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih, mengeksekusi Nabi Ismail di keesokan harinya. Maka hari penyembelihan tersebut dinamakan Yauman Nahri, hari Nahar. Sudah jelas ya, hari Tarwiyah, Arafah, dan Nahar. Lanjut ayatnya, fanzur maza taro, maka perhatikanlah wahai anakku bagaimana menurutmu tentang mimpiku. Bifathit ta'i warra'i ayyu syai'in tushiru ilayya bira'yika. Bagaimana pendapatmu wahai anakku tentang apa yang aku alami ini, tentang apa mimpiku ini? Wa qara'a hamzatu wal kisaiyu bidomit ta'i wa kasrir ra'i ay ayyul ladzi tara min nafsika as-sabru wat taslimu. Wa qara'a mabniyan lil maf'uli ay ma tadhunnu dzalikar ru'ya. Jadi di sini Nabi Ibrahim meminta persetujuan dari Nabi Ismail anaknya tentang perintah untuk menyembelih dirinya. Apakah ia setuju dan menerimanya apa tidak? Maka dijawab oleh Nabi Ismail, ola ay dzalikal gulamu ya abati if'al ma tu'maru. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Hai ma umirta bihi, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka insyaallah aku adalah termasuk orang-orang yang sabar. Ala qada'illahi wa ala dzabahi, saya sabar terhadap apa yang sudah dipastikan oleh Allah, apa yang sudah ditetapkan Allah untuk menyembelih diriku. Insyaallah saya bisa menerimanya wahai ayahku, maka lakukanlah perintah tersebut. Akhirnya terjadilah apa yang sudah terjadi. Dan seperti inilah sikap seorang anak yang luar biasa, yang bisa menyertai dan mendukung orang tuanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwa seketika itu Nabi Ibrahim langsung memeluk Nabi Ismail, putra kesayangannya. Falamma aslama ay inqadal li amrillahi ta'ala wa tafaqa wa qala Qatadah aslama Ibrahimu ibnahu wa Ismail nafsahu. Maka ketika sudah terjadi
persetujuan antara keduanya. Watallahu lil jabini aja'ahu ala jambihi. Maka Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail dan memalingkan wajahnya ke arah berlawanan darinya. Harus diakui bahwa di sini ada detail cerita yang penuh haru dan penuh air mata. Tapi maaf tidak saya sampaikan. Wa jawabul lama mahzufun aina tadsul malaikatu minal jabali ya Ibrahimu qad sadaqtar ru'ya. Dan akhir dari cerita ini sesuai di dalam tafsir Munir dari Asy-Syaikh Nawawi. Setelah berulang kali pisau Nabi Ibrahim tak mampu menggores sedikit pun leher Nabi Ismail, maka terdengar suara dari arah gunung yang mengatakan bahwa ya Ibrahimu qad sadaqtar ru'ya, wahai Nabi Ibrahim, kamu telah benar-benar bisa menjalankan apa yang sesuai dengan mimpimu. Maka gantilah Nabi Ismail dengan ini. Sosok tersebut menunjuk ke arah domba yang amat besar di sebelahnya. Maka artinya Nabiullah Ibrahim sudah bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian dari tafsir ini sudah jelas mengenai puncak peristiwa bersejarah yang melatar belakangi disyariatkannya menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, di mana seorang manusia mampu melewati ujian yang sangat di luar nalar ini. Semoga kita bisa meneladani dan meresapi arti serta hikmah disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.